Selamat malam, balik lagi bareng gua, Alno, di Besok Masih Ada. Podcast yang bisa lo dengerin pas lagi overthinking, atau sekadar butuh temen ngobrol sebelum tidur. Hari ini, kita bakal bahas topik yang cukup banyak banget ditanyain. Lo pernah gak sih, sayang banget sama orang, tapi rasanya kok kayak lo doang yang effort, lo yang mikirin, lo yang ngejagain, lo yang minta maaf duluan, padahal bukan lo yang salah. Capek nggak? Capek banget. Dan lebih nyebelin lagi, dia tuh awalnya manis banget, perhatian, ngechat terus, bilang sayang tiap saat. Tapi makin lama, lo jadi kayak orang asing. Dia mulai cuek, mulai ngegas kalau lo tanya kabar, mulai bikin lo ngerasa lo yang ribet, lo yang lebay. Padahal yang berubah tuh dia. Cuma ya lo tetap sayang, dan lo nggak ngerti ini hubungan kenapa jadi begini. Nah, bisa jadi lo lagi deket sama orang yang punya kecenderungan narsistik, alias NPD, Narcissistic Personality Disorder. Tapi tenang, di sini gue nggak akan sotoy diagnosa siapa-siapa. Gue bukan psikolog, gue cuma temen ngobrol lo malam ini, yang juga pernah ngerasain hal yang sama. Gue cuma mau bilang, kalau lo lagi ngerasa lelah, kalau lo lagi mikir, kok gue terus sih yang usaha? Lo gak sendirian. Malam ini kita bakal ngobrolin semuanya. Santai aja, gue juga bakal bacain satu email dari teman kita yang pernah ada di hubungan kayak gitu. Jadi, rebahan yang nyaman, ambil nafas pelan-pelan, karena lo aman di sini. Dan yang paling penting, ingat ya, besok masih ada. Gue pengen bahas soal hubungan yang kadang bikin lo mikir, kenapa sih kok gue doang yang sayang? Pernah nggak? Lo udah usaha banget buat perhatianin seseorang, tapi kok rasanya nggak sebanding? Lo udah kasih segalanya, tapi malah nggak ada feedback yang lo harapkan. Gue yakin banget, banyak dari lo yang sayang itu kan? Dan gue juga ngerti banget, itu bikin lo ngerasa capek, bahkan kadang mikir, apa gue yang terlalu overthinking? Apakah lo yang terlalu ngarepin perhatian lebih dari dia? Nah, dalam hubungan itu, komunikasi tuh penting banget guys. Karena kalau lo merasa gak dihargain atau gak mendapatkan perhatian yang lo butuhkan, lo punya hak buat ngebicarain itu. Seperti yang gue bilang tadi, gue bakal bacain email dari pendengar kita yang ngalamin hal serupa nih. Dari seorang pendengar yang ngirim cerita yang bisa jadi relate banget buat kalian semua. Ini dia emailnya. Hey Alno, gue lagi dengerin podcast lo nih, dan gue mau sharing sedikit soal hubungan gue. Gue pacaran udah hampir setahun, dan awal-awalnya semuanya asyik banget. Dia perhatian, sering nanya kabar, kayak manis banget deh. Tapi lama-lama, dia jadi makin cuek. Bahkan kadang gue harus yang ingetin dia buat chat gue. Buat minta perhatian, gue harus yang effort lebih. Gak jarang gue ngerasa, kok gue doang yang sayang ya? Dia tuh gak pernah nyalahin gue, tapi perasaan gue tuh kayak gak dihargain. Pernah sekali, gue nanya kenapa dia makin jauh. Dan dia jawab cuma, gue sibuk. Tapi gue tahu dia gak sibuk-sibuk banget. Gue ngerasa udah cukup effort, tapi kenapa gue ngerasa gak dihargain? Wah, gue ngerti banget sih perasaan lo. Kadang kita tuh udah kasih lebih, tapi malah gak dapet yang sebanding. Tapi jangan sampai lo ngerasa bersalah ya. Karena hubungan itu dua arah, dan lu juga berhak buat merasa dihargain. Kalau lu merasa gak dihargain, itu bukan salah lo. Mungkin dia gak sadar, atau emang lagi ada masalah dalam dirinya. Tapi itu gak berarti lu harus bertahan dalam situasi yang bikin lu merasa kosong. Jangan takut buat ngomong, karena komunikasi itu kunci guys. Jangan nunggu sampai lu capek dan ngerasa gak dihargain. Lo berhak bahagia, lo berhak ngerasa dihargain dalam hubungan.
Dan buat lo yang lagi ngalamin hal serupa, gue harap ini bisa jadi pengingat buat lo bahwa lo gak sendirian. Kadang kita tuh ngerasa kalau cuma kita yang ngerasain sesuatu, tapi sebenarnya banyak orang yang lagi ngerasain hal yang sama. So, keep your head up, ya. Jangan pernah takut buat ngomong, apalagi kalau lo ngerasa gak dihargain. Gue pengen ngajak lo buat lebih dalam lagi mikirin tentang hal itu. Kenapa sih kita bisa ngerasa kayak, kok rasanya gue doang yang sayang? Kenapa perasaan kayak gitu bisa nyakitin? Dan kenapa kita malah seringkali nahan, bertahan, bahkan melupakan diri sendiri buat orang lain? Sebelum lo jawab, coba deh lo pikirin lagi, apa sih yang sebenarnya kita cari dalam hubungan? Apakah kita cari perhatian, pengakuan, atau kita cuma pengen ngerasa dihargai? Kadang kita lupa kalau kita udah terlalu banyak memberi, tapi kita nggak pernah nanya ke diri sendiri, apa yang gue butuhin dari hubungan ini? Dan yang lebih penting lagi, apa yang butuhin dari diri gue sendiri? Jadi gini, menurut gue, kadang kita tuh terlalu fokus sama perasaan orang lain, sampai kita lupa buat dengerin diri kita sendiri. Lu pernah gak sih ngerasa capek banget, ngerasa ngasih terus-terusan, tapi kayak gak ada yang bener-bener merhatiin usaha lo? Lo jadi kayak lupa sama diri lo sendiri, karena yang ada cuma fokus untuk ngasih perhatian ke orang lain. Tapi masalahnya, kita gak bisa terus-terusan kayak gitu loh. Karena ketika kita terus-terusan nahan, gak cuma hati kita yang terluka, tapi juga bisa jadi bagian dari diri kita yang hilang, yaitu harga diri kita sendiri. Banyak orang yang bertahan dalam hubungan yang gak sehat, bukan karena mereka gak tahu harus pergi, tapi karena mereka takut kehilangan. Lo pernah gak sih merasa kayak, aduh kalau gue pergi dia bakal gimana ya? Tapi yang sering kita lupakan adalah, kalau kita terus-terusan nahan diri, kita juga kehilangan kebahagiaan kita sendiri. Dan lo tahu gak, kadang kita tuh gak sadar kalau perasaan kita tuh layak dihargai juga loh. Kenapa sih kita selalu ngasih tapi nggak nuntut balik? Bukan berarti kita egois, tapi kita harus belajar untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum kita bisa memberi cinta yang sehat ke orang lain. Coba deh, mulai pelan-pelan mikirin diri lo juga, bukan cuma orang lain. Gue ngerti banget, kadang kita tuh bisa jadi super memberi, sampai kita nggak ngerti lagi kapan harus berhenti. Tapi, ada saatnya kita harus nanya ke diri kita sendiri, ini hubungan sehat gak sih buat gue? Kita sering ngerasa kayak hubungan itu satu-satunya hal yang berharga dalam hidup kita. Tapi kadang kita lupa bahwa kebahagiaan kita gak bisa tergantung cuma sama satu orang. Lo bisa bahagia, bahkan tanpa dia. Dan itu bukan berarti lo harus jadi orang yang egois atau gak peduli sama pasangan lo, tapi lebih ke ngasih ruang buat diri lo sendiri. Kadang lo cuma butuh waktu buat mikirin diri lo, buat ngeriset perasaan lo. Hubungan yang sehat itu yang saling ngasih ruang, saling ngebantu berkembang, bukan yang bikin kita ngerasa terjebak atau gak dihargai. Dan gue yakin lo pasti bisa dapetin itu. Lo cuma perlu berhenti bentar buat mikirin apa yang lo butuhin. Gak ada salahnya buat berhenti sebentar, introspeksi, dan cari tahu apakah lo masih merasa dicintai dengan cara yang sehat. Gue yakin banyak dari lo yang pernah ngerasain ada di titik itu. Rasa kayak, oh gue doang yang sayang, dan ngerasa gak dihargai. Tapi gue mau lo ingat satu hal, kita gak pernah bisa ngontrol perasaan orang lain, tapi kita bisa ngontrol gimana kita ngerespon perasaan itu. Kalau lo udah ngerasa capek banget, mungkin ini saatnya buat lo ngasih perhatian lebih ke diri lo. Karena kebahagiaan lo itu gak bisa tergantung cuma dari orang lain. Lo berhak buat bahagia, lo berhak buat merasa dihargai, dan lo berhak buat merasa cukup. Jangan biarin perasaan, kok gua doang yang sayang, itu jadi alasan
buat lo bertahan di hubungan yang gak sehat. Lo berhak untuk ngerasain cinta yang seimbang, yang saling menguatkan, bukan yang bikin lo ngerasa sendirian dalam suatu hubungan. Ayo, mulai dari sekarang, coba deh berhenti sebentar dan tanya diri lo sendiri. Apa yang gue butuhin dalam hubungan ini? Apa yang gue butuhin dari diri gue sendiri? Jangan terus-terusan ngerasa kayak lo doang yang sayang. Karena lo layak buat dapetin lebih dari itu. Besok masih ada, dan lo punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya, gak cuma dalam hubungan, tapi juga dalam diri lo sendiri. Oke, kita udah sampai di penghujung episode malam ini. Gua harap lo semua ngerasa lebih baik setelah dengerin ngobrolan santai kita tadi. Kalau lo merasa terhubung sama apa yang kita obrolin malam ini, gue cuma mau bilang satu hal, lo gak sendirian. Pernah gak sih lo merasa kayak ada yang hilang, kayak merasa kecewa karena semua usaha lo gak dihargai? Tapi jangan lupa, perasaan itu gak menentukan siapa lo. Lo lebih dari sekadar apa yang lo rasain atau apa yang orang lain pikirin tentang lo. Lo punya kekuatan buat ngerubah cara pandang lo tentang diri sendiri, tentang hubungan lo, dan tentang bagaimana lo memandang kebahagiaan lo. Malam ini gue pengen ajak lo buat lebih banyak kasih waktu buat diri lo sendiri. Bukan berarti lo harus ngejauhin orang atau hubungan lo, tapi lo juga harus ingat buat ngasih waktu buat nge-charge diri lo. Kadang kita tuh terlalu sibuk ngurusin orang lain sampai kita lupa buat dengerin suara hati kita sendiri. Tapi tenang aja, semuanya itu bisa diperbaiki kok. Lo gak harus langsung berubah dalam semalam, pelan-pelan aja. Yang penting lo mulai dari sekarang. Mulai dari hal-hal kecil, kayak ngasih waktu buat diri lo, ngejaga mental health lo, atau bahkan cuma nanya ke diri lo sendiri, apa yang gue butuhin sekarang? Gue percaya dengan sedikit perhatian ke diri sendiri, lo bisa mulai merasa lebih damai, lebih tenang, dan lebih siap buat melangkah ke hari esok dengan kepala yang lebih jernih. Gue tahu kadang kita ngerasa kalau hubungan itu penting banget, sampai kita jadi gak mikirin apa yang kita butuhin. Tapi, coba deh mulai mikirin juga, apakah hubungan itu seimbang? Apakah lo merasa dihargai? Karena kita berhak buat ngerasain cinta yang tulus, yang gak bikin kita merasa kosong atau terjebak. Lo juga berhak buat bahagia, dan gue yakin lo bisa dapetin kebahagiaan itu. Mungkin lo gak bisa langsung berubah dalam semalam, tapi lo bisa mulai dengan hal kecil setiap hari. Dan yang paling penting, lo harus selalu ingat besok masih ada buat lo. Gue percaya, lo bisa jalanin hidup ini dengan lebih baik, lebih bijak, dan lebih bahagia. Asal lo ingat buat selalu merhatiin diri sendiri. Jadi, buat lo yang merasa capek, yang merasa gak dihargai, ingat aja, besok masih ada. Ada kesempatan buat lo, ada harapan buat lo. Dan yang paling penting, lo layak untuk bahagia. Dan sebelum kita tutup malam ini, gue mau ngucapin terima kasih buat lo yang udah dengerin podcast ini sampai selesai. Semoga apa yang gue share malam ini bisa ngasih lo sedikit ketenangan, sedikit refleksi, dan yang pasti semangat buat terus berjalan ke depan. Terus, kalau lo mau berbagi cerita, boleh banget buat kirim email yang ada di description box ya. Jangan lupa, besok masih ada. Lu masih punya waktu buat ngejalanin hidup ini dengan cara yang lo pengenin. Gua Alno, dan semoga kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Selalu ingat, lu gak sendirian. Kita semua ada di sini, bareng-bareng. Good night and take care of yourself. Karena besok masih ada.